Apa itu HIV/AIDS? Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah infeksi yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel darah putih yang disebut sel CD4. HIV ini menghancurkan sel CD4 ini, melemahkan kekebalan seseorang terhadap infeksi oportunistik seperti tuberkulosis dan infeksi jamur, infeksi bakteri parah, dan beberapa jenis kanker. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Etiologi: HIV termasuk dalam famili retrovirus dengan dua subtipe yaitu HIV-1 dan HIV-2. Subtipe HIV-1 adalah yang paling umum dan bertanggung jawab untuk AIDS di sebagian besar dunia. HIV-2 ditemukan terutama di Afrika Barat dan jauh lebih jarang. Penularan HIV/AIDS terjadi karena melalui 3 cara, yaitu melalui hubungan seksual, pajanan oleh darah, produk darah, atau organ dan jaringan yang terinfeksi, serta penularan dari ibu ke anak. Epidemiologi: WHO mencatat pada tahun 2021, 650.000 orang meninggal karena penyebab terkait HIV dan 1,5 juta orang tertular HIV. Diperkirakan ada 38,4 juta orang yang hidup dengan HIV pada akhir tahun 2021. 2/3-nya berada di wilayah Afrika. Epidemi HIV/AIDS juga menjadi masalah di Indonesia yang merupakan negara urutan kelima yang paling beresiko HIV/AIDS di Asia. Laporan kasus HIV meningkat setiap tahunnya. Penularan HIV/AIDS terjadi akibat melalui cairan tubuh yang mengandung virus HIV, yaitu melalui hubungan seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual, jarum suntik pada pengguna narkotika, transfusi komponen darah, dan dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayi yang dilahirkannya. Patomekanisme: dalam tubuh, partikel virus bergabung dengan DNA sel pasien, sehingga satu kali seseorang terinfeksi virus HIV, seumur hidup ia akan tetap terinfeksi. Perjalanan penyakit tersebut menunjukkan gambaran penyakit yang kronis, sesuai dengan perusakan sistem kekebalan tubuh yang juga bertahap. Manifestasi awal dari kerusakan sistem kekebalan tubuh adalah kerusakan mikroarsitektur folikel kelenjar getah bening dan terinfeksi HIV yang luas di jaringan limfoid, yang dapat dilihat dari pemeriksaan hibridiasasi in situ. Sebagian besar replikasi HIV terjadi di kelenjar getah bening. Pada waktu orang dengan infeksi HIV masih merasa sehat, klinis tidak menunjukkan gejala. Pada waktu itu terjadi replikasi HIV yang tinggi, 10 partikel setiap hari. Replikasi yang cepat ini disertai dengan mutasi HIV dan seleksi. Muncul HIV yang resisten, bersamaan dengan replikasi HIV, terjadi kehancuran limfosit CD4 yang tinggi. Tubuh masih bisa mengkompensasi dengan mereproduksi limfosit CD4 sekitar 109 sel setiap hari. Infeksi secara bersamaan, yaitu hepatitis C, infeksi katup jantung, TB, pneumonia, akan menimbulkan efek yang buruk. Infeksi oleh kuman penyakit lain akan menyebabkan virus HIV membelah lebih cepat sehingga jumlahnya akan meningkat pesat. Selain itu juga dapat menyebabkan reaktivasi virus di dalam limfosit T. Akibatnya, perjalanan penyakit biasanya lebih progresif. Manifestasi klinis: dari semua orang yang terinfeksi HIV, sebagian berkembang masuk tahap AIDS pada 3 tahun pertama. 50% berkembang menjadi pasien AIDS sesudah 10 tahun, dan sesudah 13 tahun, hampir semua orang yang terinfeksi HIV menunjukkan gejala AIDS. Infeksi HIV tidak akan langsung memperlihatkan tanda atau gejala tertentu. Sebagian memperlihatkan gejala tidak khas pada infeksi HIV akut, 3-6 minggu setelah terinfeksi. Gejala yang terjadi adalah demam, nyeri menelan, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri kepala, ruam, diare, batuk setelah infeksi akut. Dimulailah infeksi HIV asimptomatik yaitu tanpa gejala. Masa tanpa gejala ini umumnya berlangsung 8-10 tahun.
Seiring dengan makin memburuknya kekebalan tubuh, ODHA mulai menampakkan gejala-gejala akibat infeksi oportunistik seperti berat badan menurun, demam lama, rasa lemah, pembesaran kelenjar getah bening, diare, rentan terhadap infeksi seperti TB, infeksi jamur, herpes, meningitis, Cryptococcus, dan lain-lain. Pemeriksaan penunjang secara garis besar dapat dibagi menjadi pemeriksaan serologik untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap HIV dan pemeriksaan untuk mendeteksi keberadaan virus HIV. Deteksi adanya virus HIV dalam tubuh dapat dilakukan dengan isolasi dan biakan virus, deteksi antigen, dan deteksi materi genetik dalam darah pasien. Pemeriksaan yang lebih mudah dilaksanakan adalah pemeriksaan terhadap antibodi HIV. Sebagai penyaring biasanya digunakan teknik ELISA, aglutinasi atau dot blood immunobonding assay. Jika pemeriksaan penyaring menyatakan hasil yang relatif, pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan konfirmasi untuk memastikan adanya infeksi oleh HIV. Yang paling sering dipakai saat ini adalah teknik Western blot atau WB. Tata laksana HIV atau AIDS sampai saat ini memang belum dapat disembuhkan secara total. Namun, data dari selama 8 tahun terakhir menunjukkan bukti yang amat meyakinkan bahwa pengobatan dengan kombinasi beberapa obat anti-HIV atau obat antiretroviral bermanfaat menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat infeksi HIV. Secara umum, penata laksanaan ADHA terdiri atas beberapa jenis, yaitu 1. Pengobatan untuk menekan replikasi virus HIV dengan obat antiretroviral atau ARV. Regimen pengobatan ARV yang dianjurkan WHO adalah kombinasi dari 3 obat ARV. Dengan ARV lini pertama yang umum digunakan adalah kombinasi zidofudin atau lamivudin, nevirapin, stafudin, dan efavirenz. Yang kedua, pengobatan untuk mengatasi berbagai penyakit infeksi dan kanker yang menyertai infeksi HIV/AIDS seperti jamur, TB, hepatitis, toksoplasma, sarkoma kaposi, limfoma, dan kanker serviks. Yang ketiga, pengobatan suportif, yaitu makanan yang mempunyai nilai gizi yang lebih baik dan pengobatan pendukung lain seperti dukungan psikososial dan dukungan agama, serta juga tidur yang cukup dan perlu menjaga kebersihan. Dengan pengobatan yang lengkap tersebut, angka kematian dapat ditekan, harapan hidup lebih baik, dan kejadian infeksi oportunistik amat berkurang. Prognosis. Sebagian besar pasien yang didiagnosis dengan HIV akan berkembang menjadi AIDS dalam waktu 10 tahun jika tidak diobati. Fase tanpa gejala dapat berlangsung kira-kira 8 tahun, diikuti dengan penurunan cepat setelah tingkat CD4 turun ke tingkat sekitar 200 sel per mikroliter. Jika terapi antiretroviral dimulai bahkan setelah didiagnosis AIDS awal, imunosupresi berat pada presentasi pertama, pasien dapat hidup selama lebih dari 10 tahun setelah pasien didiagnosis dengan AIDS jika mereka tidak menerima terapi antiretroviral. Prognosisnya akan semakin memburuk dan menimbulkan kematian dalam waktu 2 tahun.